Itu juga kan Nah, politik harus juga kan berisiko. termasuk ini kan. Efektif, Hemat. yang keganggu juga mati begitu. Gimana Om? Apanya? Ya udah. Om yang tadi Om nanyain harus di planning dari awal kan, di plan sampai di 1 tahun tadi. Awal tahun ya planningnya berarti ya. Awal tahun bukan 1 tahun planningnya. Iya di awal tahun Nah. harus misalkan Oh, iya, planning iya. untuk 1 tahun nih. Oke. Ternyata di tengah-tengah tahun nih dapat nih orderan gede. Ya kita nggak ada yang tahu ya. soal Iya. mental. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah dapat gede banget lagi misalnya. Wah disuruh nguras Laut Pangandaran misalnya. Ya kan kebayang ya. Laut Selatan kita kuras, budgetnya udah berapa nih gitu kan. Nah itu apakah jadi ngerubah plan atau memang sudah di planning di awal harus ya kayak kita Modalnya apanya gitu. ngawang-ngawang di awal itu juga harus kalian atau kayak gimana itu? Kejadian kayak gini Biasanya tuh gitu. sangat lumrah sekali ya. Biasa terjadi sebetulnya. Jadi kadang-kadang nggak ada order pusing, masa ada order pusing juga gitu Iya, kan? harusnya seneng ya. Harusnya seneng dong, gitu Iya. kan? Iya kan, harusnya seneng dong. Kadang-kadang kan jadi setengah ya, apalagi alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Iya kan harusnya. Iya, jadi memang ada kalanya kita tuh di tengah-tengah ada yang tidak terduga yang memang membahagiakan gitu ya. Syukur-syukur ya, menyenangkan gitu ya. Ya amin. Ya amin kan, berarti itu bukan resiko ya, bukan potensi masalah ya. Tapi itu suatu rezeki lah ya, rezeki yang memang balik lagi ke modal kan tadi kan ya. Ya disiapin dulu dia. Nah kan yang namanya CEO tuh kan udah malah jadi resikonya tuh di modal justru bukan di salesnya. Kalau sales mah itu bukan Anugerah risk sebetulnya sebenarnya. anugerah, tapi resikonya tuh udah kita di modalnya karena kita ada masalah di situ untuk pembiayaan di awal ya. Biasanya kan kita harus ada biaya operasional dulu di awal tuh, tapi cash nih nggak memadai gitu kan. Iya. Ya itu kan CEO tuh kan banyak cara sebenarnya kan. Bisa jadi kita kan yang namanya CEO tuh udah antisipasi ketika ada sesuatu tuh sudah tahu apa yang harus dilakukan kan. Nah biasanya nih ya kalau nggak ada modal, kalau nggak ke bank investor kan, ya bank juga investor juga kan. Cuman kan beda ininya ya, beda karakternya kan. Iya. Nah kan yang dilakukan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak ini kan kalau misalnya kita ngomongin planning ya balik lagi ya. Kita kalau nggak nge-planning nih di awal salesnya berapa, budgetnya kira-kira berapa yang akan digunakan, jadi kayak telur sama ayam Kang, siapa yang duluan coba? Telur Bisa sama jadi ayam gitu ya. Telur sama ayam duluan mana coba Om? Ayam. Telur. Ayam. Kan telur ayam. Iya memang. Telur dulu berarti kan? Ya, tapi kan Nabi Adam datang itu ke bumi nggak bayi dulu ya, tapi udah langsung gede gitu Kan loh. Nabi Ayam, Nabi Adam. Nabi Adam bukan ayam. Ya memang. Terus Iya. Kayak zamannya ya nggak mungkin telur dulu. Yang ngeram ini siapa? Masa Nabi Adam ngerami telur? Nggak mungkin. kan ayam lain nabi. Iya kan telur dulu. Pas ada telur nih. Ada telur. Aku erami. Kata Nabi Adam kan nggak mungkin. Kenapa dia dari modal jadi ke Nabi Adam? Kenapa jadi ke telur? Cuma maksudnya gitu kan. Jadi, ngomongin planning yang tidak terplan itu kadang-kadang jadi siapa duluan gitu. Yang memang harus di planning dulu kan. Di planning dulu kalau memang dia kira-kira ada suatu masalah mah ya udah nggak usah dilanjut lah. Kalau kira-kiranya beresiko kita juga cash mungkin terbatas gitu ya, nggak usah dipaksain. Toh kita juga udah planning di awal, dengan melaksanakan planning juga kita udah company juga udah profit kan. Oh iya. Iya kan pilihan sebenarnya. Pilihan mau besar atau kecil ya ininya ya. Kalau omsetnya. misalkan modal nggak ada, investor nggak ada yang kenal gitu ya, perbankan juga ribet lah misal nggak semuanya ribet ya, mungkin buat perusahaannya ya ribet gitu kalau untuk perbankan ada beresiko lah. Ya udah nggak usah diambil. Toh kita juga punya planning yang harus dipenuhin dulu kan, on track aja dengan planningnya kita. Karena kan kitanya di awal nggak ditentukan, tiba-tiba di tengah-tengah dapat orderan gede, Nah, tambah pusing gitu kan.
guideline berarti kalau Iya, si- harus ada. Iya. CEO tuh harus bisa berpikir secara sistemik, tadi kata saya juga. Sistemik artinya kita secara sistemnya dia nguasain, bisnis prosesnya nguasain, end to end proses juga menguasain gitu. Oh, Jadi memang benar itu Chief Everything Officer tuh sebenarnya everything tuh bukan everything secara apa namanya? kalau ini sampai Secara teknis ya. teknisnya Ini bukan, teknis ya, bukan, gitu bukan loh. teknisnya gitu. Ini tambah teknisnya juga gitu loh. Ya itu makanya CEO yang itu mah ya yang salah yang kayak gitu. Iya salah tuh emang. Ah. CEO macam apa gitu. Nah, iya. Jadi kalau perusahaan besar ya ada planning tuh bukan hanya setahun. Jadi ada setahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun biasanya. Sampai 5 tahun tuh udah kebayang ya mau ngapain gitu. Gitu. Om merencanakan berapa tahun biasanya? Belum deh. Belum. Belum. Yang penting ada order. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Iya pilihan sebenarnya Iya, kan. iya, iya. Ya pilihan. Ini bakalan jadi Itu kan udah mulai meribetkan nggak gitu? Itu Kerasa udah kan? Kerasa, Iya. kerasa. Waduh. Alhamdulillah ya. Gitu jadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, ini kayaknya harus ada sesuatu lagi nih yang kita perbaikin gitu. Even dari kita misalkan coret-coretan nih kumpul teman-teman meskipun ada orang finance, orang operational, orang sales, orang marketing ya, aja ngumpul. Ya nakar tuh bukan mikirnya wah rapat kerja gede di mana gitu, enggak harus di puncak gitu kan. Ya puncak gedung juga bisa kan, nggak harus ke puncak gedung. Iya. Ya di kantor aja Yang udah penting cukup kan sih. bisa ngumpul. So, Iya. kita setahun ke depan mau ngapain nih? Dari coret-coretan aja tuh udah jadi planning gitu. Pernah melakukan nggak? Ya enggak tuh. Oh, belum pernah ya? Ya maksudnya belum pernah ya? Dalam hati belum pernah ada. Dalam hati kalau bukan itu justru cuman apa ya kayak bayangan Berafirmasi gitu. pokoknya ini perusahaan harus bisa nyampe bikin videotron depan Burj Khalifa Oh, gitu iya. doang. Oh itu bagus. Jadi Baik. antara itu kan ilmu langitnya lah kita bercita-cita. Tapi kan ilmu buminya juga harus balance. Di breakdown ya. Di breakdown lagi, science of business-nya juga dijalanin gitu. Ya kayak tadi tuh ilmu manajemennya harus menguasai, plan to check action-nya dibuat gitu. Nah, ngomongin ilmu langit kan, jadi saya punya temen, salah satu pengusaha di Jakarta juga. Dia ilmu langitnya kenceng banget kan. Kadang-kadang bahasanya itu seceletuknya gitu. Dia nyeletuk apa jadi gitu. Dan saya juga punya teman pengusaha yang di Bandung sama gitu juga kan. Jadi celetuk apa jadi gitu. Nah ini emang agak tricky ya ngomongin ilmu langit dan bumi sinergi gitu ya. Nah kadang-kadang tuh orang berpikir ilmu langit isme banget gitu. Tapi tetap sih sebenarnya perlu jalur buminya juga gitu. Nah, kalau digabungin nih ilmu langit dan ilmu bumi, biasanya setahu saya sih ketika kita menjalankan ilmu bumi, itu kemudahannya lebih cepat gitu. Jadi bukan berarti ilmu langit aja tapi bumi enggak gitu, atau bumi aja langit enggak gitu. Lebih optimal. Diseimbangin. Iya. Seimbang. Afirmasinya udah oke gitu. Ya tapi tetap kita bergerak aja gitu. Tetap usaha ikhtiar lah bahasanya. Biar Ikhtiar. Gitu. ada ini lagi nggak? Bukan ayam telur ya. Kita ayam telur. Iya, itu ternyata pertanyaannya sudah ketebak. Ya. Ketebak. Jadi balik lagi gimana keyakinan berarti gimana Keyakinan. ya? Gimana Dan keyakinan? pilihan ya. Iya, keyakinan Jadi, kan pilihan juga. Ya? iya, jadi keyakinan kita apa ya sesuai dengan pilihan kita. Iya. Balik lagi kan ke pilihan. Ntar dulu jadi rada ngeblank ini. Kenapa jadi ngeblank? Gara-gara telur ayam. Telur ceplok enak sih sebenarnya setengah matang. Ayam Ini nggak punya telur. Ayam nggak punya telur. Telur ayam. ayam betina Oh, iya. bertelur. Oh, iya. Mau kita terusin sampai kapan nih? Telur jadi telur lagi Mau kita bahas telur sampai kapan nih? Tadi udah mau nanya jadi ngeblank lagi. Astagfirullahaladzim. Nggak gini, yang apa soal plan tadi tetap Om balik lagi ke yang plan. Bahkan tadi Om bilang ada yang ya kalau perusahaan besar sampai 3 tahun, 5 tahun mau ngapain gitu ya. Itu kan bisa berjalan terus kalau
memang di awal tahun di target yang pertama ini bisa tercapai. Ternyata nggak tercapai. Rubah plan atau plan ini tuh sebenarnya bukan apa ya namanya? Jadi apa yang terjadi ketika plan itu tidak berjalan sesuai? Iya, nggak berjalan sesuai. Jadi gitu gini, loh, ternyata. caranya membuat plan itu harus realistis. Ah, Realistis itu biasanya itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nih dari tahun sebelumnya tuh kita eh, katakanlah 100 miliar gitu ya setahun gitu ya. Iya. Ya jangan dulu 1T gitu, ya bertahap. 200, 300 Ya naiknya. gitu. Itu untuk bisa di breakdown dari per quarter ya. Quarter pertama nanti di akhir tahun berapa misalkan 200 gitu. Tapi di quarter pertama, quarter ketiga 2, 3, 4 ya itu juga ada. Nah, Harus Kalau- realistis sebenarnya. kalau di awal gimana Kang? Anggaplah ini teman-teman kita yang UKM nih atau startup baru mulai, anggaplah per bulan ini baru jadi PT dan baru mulai nih. Baru mulai operasional Nah, bulan ini teh. gimana tuh Kang? Ya itu dikembalikan lagi ke kebijakan si perusahaan CEO ya terutama ya. CEO yang memang kan biasanya juga kita suka ada istilahnya market research ya. Untuk marketing ya. Untuk marketing kemudian untuk finansial juga finance-nya dia juga sudah tahu bagaimana cara mendapatkan modalnya, kemudian bagaimana mengendalikan financial controlnya ya. Tetap budget- realistis ya, budgeting-nya. tetap harus ya. realistis tetap. Ya realistis itu dengan adanya analisis. Kemampuannya segimana Iya. gitu. Kan kita yang ide tadi itu sebenarnya supaya bisa realistis itu dalam menentukan planning. Ya realistis intinya itu. Memang pernah nih kejadian nih, dia terlalu ideal nih, nggak achieve, ya harus dirubah. Nggak apa-apa dirubah di tengah-tengah, asal balik lagi ke yang realistisnya kita seperti apa gitu. Wajar, nggak masalah. Kalaupun hal berubah di tengah-tengah nggak apa-apa. Wah ternyata ya ada force major ya, misalkan kemarin itu ada pandemi itu ya, wajar kita langsung banting setir. Kadang-kadang banting setir maksudnya harus smooth ya. Pivot lah ya. Mengubah pivot lah, mengubah arah dan kebijakan perusahaan katakanlah seperti itu ya. Kemudian planning kita diubah, ya nggak apa-apa. Kadang kan juga di tengah-tengah tuh, wah udah di stop dulu nih ya. Ada prioritas kan, ada skala prioritas. Iya. Dan berbicara modal nih ya, even perusahaan besar pun ya, itu jangan dikira cash flow-nya nggak terganggu juga, ya pasti ada kalanya terganggu. Cuman kan kita aja yang nggak tahu gitu. Ya balik lagi ada mitigasi resiko kan. Ada mitigasi. Resikonya begini misalnya di ranah finance atau di ranah supply chain dan lain-lain kan harus ada planning juga Iya, kan. kayak kemarin tuh yang konflik Ukraine sama Rusia, itu supply chain bisa terhambat kan. Ya, jadi risiko juga kan itu. Iya. Bisa jadi di tengah-tengah tuh berubah. Tapi kalau udah punya plan dan strategi kan apapun ini kita bisa Iya. belok-belok kan. Di awal tuh udah Dinamis. ada risk register tuh sudah dibuat gitu. Risiko-risiko dari biasanya risiko tuh dari political ya, ekonomi, kemudian sosial sama teknologi, PEST biasanya tuh. Kita menganalisis risiko itu dari politik, kondisi politiknya seperti apa, ekonomi dunia seperti apa, sosialnya seperti apa. Misalkan ada kayak kemarin tuh kejadian, ya mungkin TikTok sekarang gitu ya. Nah, itu juga masalah. Oh iya. Itu juga kan Nah, politik harus juga kan berisiko. termasuk ini kan berpengaruh sama advertising. Advertising berpengaruh tuh. Masalah politik sekarang, kondisi politik mulai rame-rame tuh. Berpengaruh nih. Pencalonan. Iya. Mau mencalonkan juga? Enggak, saya Oh, enggak. mau uangnya. Lagi mau jadi Pak RT. Enggak ya. Yang penting saya menurut saya mah ya. Ya, jadi PES ya, PST itu political, economical, social, teknologi. Teknologi kayak AI itu bisa nge-disruption kan? Iya betul. Nah, itu juga jadi sebenarnya resiko loh kalau buat mengancam juga kan ya, mengancam perusahaan gitu. Artinya buat katakanlah yang biasa apa namanya kita manual gitu ya sama orang, sekarang tiba-tiba nggak butuh lagi tuh. Iya. Ya, Digantikan. itu bisa jadi hal-hal yang seperti itu jadi resiko juga tuh. Ngapain saya harus pakai kan high cost misalkan costly lah katakan seperti itu. Ternyata ada AI ya udah. Gitu. Om. Jadi Iya, maksudnya berubah. planning tuh itu gitu loh. Dan kalaupun berubah juga itu memang hal yang lumrah juga ya berubah di Nggak tengah apa-apa, atau- nggak boleh itu buat Masa tengah-tengah. kalau marahin orang berubah gitu.
Nggak apa-apa. Jadi kita jangan dibikin kaku sih sebenarnya. Manajemen tuh jangan dibikin kaku. Bukan juga berarti nggak konsisten, nggak kaku tuh. Jadi bedakan antara inkonsistensi sama kita tuh flexibility ya. Iya, iya. Oh iya. Harus dibedakan gitu. Kadang kita ngomongnya improvement padahal itu nggak konsisten, inkonsistensi gitu. Iya. Ngomongnya improvement padahal beda jauh gitu. Inkonsistensi itu belum dilaksanakan udah berubah-ubah gitu. Kalau improvement kan kita sudah tahu plan do check action ya. Action itu kan improvement kalau memang sudah tercapai antara planning dengan do-nya. Plan do check action. PDCA. Gua kelas. Yang nyatet. Masa nyatet ya. Biar nggak lupa nih. Iya. Ngobrolin lagi di kantor. Banyak sebenarnya istilah-istilah yang perlu di ini tuh diperdalam lagi tuh. Ya, Sebenarnya sebenarnya WWF ya istilahnya ya. Iya, Apa tuh? sebenarnya mau bikin World kelas kan ya. Wrestling Oh, Federation. kira-kira itu tahu itu kalau WWF. Sebenarnya kan mau bikin kelas ya, cuman memang tunggu jadwalnya karena ada batch-batchnya Om Akbar. Nah, Gitu. ada- Ada oh, batch-batchnya. batch-nya. Jadi mungkin Om udah kelewat yang kemarin, ya nanti yang next jangan sampai kelewat. Gitu kan. Nanti dibahas lengkap ya Kang ya, mulai dari ini. Cuman memang di kelas itu bagusnya tuh spesifik kan kelasnya. Kadang-kadang kelas yang di luar tuh global gitu. Kalau ini mungkin dari corporate culture-nya atau apanya gitu, lebih spesifik sih. Jadi kalau bicaranya sistem ya, jangan jangan dianggap bahwa sistem itu bakalan jadi mudah. Tapi tergantung efektivitas. Nggak ada sistem yang sempurna, nggak ada sistem yang baik, nggak ada sistem yang salah, tapi sistem yang efektif dan efisien gitu. Tahu nggak bedanya efektif sama efisien? Nggak tahu. Apa? Apa? Kan nggak tahu jawabnya gitu. juga. Kenapa nggak tahu? Sebagai CEO harusnya tahu dong. Grogi ada kamera. Oh jawabnya. Efektif itu kita punya rencana itu tercapai. Efektif. Ya, intinya kalau efektif itu kepuasannya untuk eksternal gitu. Kepuasan. Buat ya nanti terlalu dalam sih sebenarnya. Jadi efektif itu saya pernah menganalogikannya gini. Gimana, Kang? Ada nyamuk di bom sama pakai obat nyamuk ya sampai semprotan tuh lebih efektif mana? Ya semprotan aja. Dua-duanya efektif, tapi ada Mematikan yang nyamuk efisien kan dua-duanya gitu. kan? Dua-duanya Oh. mematikan nyamuk. Iya. Efektif dua-duanya, tapi ada yang lebih efisien kan? Oh efisien itu dengan biaya yang Nah, lebih. gitu. Kalau pakai analogi pasti langsung nangkep ya. Iya. Tujuannya kecapai, tapi mana yang paling Efektif hemat. yang keganggu juga mati Berarti nggak efisien kan? Rumah hancur. Berarti nggak efisien kan? Iya. Ya, kadang kita ada tujuan ke sana, tapi wah high cost gitu ya, kita harus ngerjain ini ya. Artinya nggak kepikiran efisiensi sistemnya gitu. Nah jadi sistem tuh nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bilang Oke, ini berarti- salah sistem, nggak ada. Efektif itu mencapai tujuannya. Tepat guna. Tepat Iya, guna. oh iya tepat guna. Berarti Kalau efisien itu, berdaya guna. Gitu. ya biaya lah ya. Biayanya kali ya. Itu. Ya biaya waktu ya. Oke. Ya betul. Jangan sampai ada pemborosan. Oke. Pemborosan tuh downtime. Pemborosan tuh Apa downtime? Di bawah waktu. defect produk. Heeh. O-nya overproduction. W-nya Berlebih. waiting, menunggu. N-nya non-utilized personal. Jadi ada orang yang nggak kompeten gitu ditempatkan jadi boros. Jadi orang tuh nggak berguna lah. Punten dia dalam tanda petik tidak berguna dalam mengerjakan itunya gitu. Apalagi itu T ya. Time. T-nya T. apa? Transportation. Ngangkat baligo pakai tronton gitu kan. Iya. Iya kan pakai Atau- trek juga bisa gitu kan. Nah, pakai engkol juga aman. Oh, ini pakai tronton gitu. Waduh. Kan pemborosan juga kan. Pemborosan Kayak- gitu. I apa kan? I I-nya inventory. inventory, kebanyakan inventory ya. Nah, Stok terlalu banyak. stok terlalu banyak. M-nya motion, pergerakan. Sebenarnya di situ teh kita mau ini nih. Misalkan kita mau subcon misalkan ya. Ada di Bandung misalkan katakanlah tapi kita nggak subconnya tuh ke luar kota gitu. Karena jauh gitu. Ya di samping transportasi juga kan dia motion ya, pergerakan. Atau misalkan di pabrik itu satu operator misalkan ngambil
ke gudang tuh jauh gitu dari awal proses produksi misalkan. Kenapa awal produksinya nggak dipindahin ke mendekati ke gudang material gitu. Itu motion itu. Atau mungkin gini bisa nggak Om Akbar, kalau di dunia advertising ya, ini apa berpengaruh ya cabang kan? Misalnya Om Akbar nih titik-titik billboard atau balihonya itu ada di berbagai kota, berbagai wilayah, tapi kantor tetap di Bandung. Apa itu berpengaruh Kang motion? Berpengaruh. Motion Jadi, juga ya termasuk motion ya. Jadi bisa jadi nanti kayak gini lah. Ada satu pabrik mobil ya. Vendor-vendornya tuh jadi mendekat. Ya. Jadi motion pergerakannya tuh lebih dekat, lebih cepat gitu. Di setting memang harus seperti itu. Syarat misalkan sebagai vendor harus ada di kawasan industri itu. Nah itu jadi persyaratan. Itu jadi biar nggak pemborosan. Ada yang minta syarat kayak gitu ya? Oh, oke. Dia di samping itu juga kan sebagai vendor juga menghemat juga kan transportasinya gitu. Ya. Kemudian yang itu excess processing. Terlalu Jadi berlebih ya? Lebay. Berlebihan. Misalnya baliho yang dari emas gitu, padahal nggak diminta gitu kan. Ada pakai corannya pakai batu bacan. Granit gitu ya. Itu lebay, padahal nggak diminta. Iya. Pengen apa kelihatan wah gitu, jadi malah jadi rugi gitu. Pakai ornamen pancawarna. Oh, jadi iya. batu aki. Iya. Jadi itu pemborosan itu yang memang harus biar efisien gitu. Jadi balik lagi sistem tuh nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang baik itu yang paling penting itu yang efektif sama efisien. Oke. Realistis dan implementatif gitu, bisa diimplementasikan. Jangan bikin aturan yang terlalu ketat gitu misalkan. Wah pengen bagus kita ngikutin, dibikin simpel aja gitu. Iya, saya nggak ngerti yang nggak simpel tuh. Iya, ya mendingan simpel aja. dibikin simpel yang gampang diterapin gitu. Iya, kadang-kadang tuh orang tuh terbingungkan lah ya bahasanya, mungkin dibikin bingung dengan berbagai istilah. Mungkin nanti bisa Kang Evan ya disederhanakan bahasanya, karena yang simpel memang ya itu Better. Yang simpel memang better. Kayak misalnya nih haus minum, terus lapar makan nih. Kayak sekarang nih kita kan lagi lapar nih, ya udah kita istirahat dulu, kita makan. Oh iya, kira mau ngobrol lagi serius. Iya. Udah mau tiduran dikit. Jadi terima kasih Om Akbar, Kang Irfan udah Terima kasih, Om ngobrol-ngobrol. Akbar. Nanti kita lanjut Terima kasih, di Om video Akbar. berikutnya ya. Assalamualaikum.